Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester, khususnya untuk kelas 11 program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar cara menerjemahkan indikator soal menjadi sebuah soal. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sobat simak video pembelajaran berikut ini. Untuk materi yang pertama, sobat ya, kita bahas itu adalah konsep metrik. Adapun indikator soalnya di sini disajikan data stok 4 buku dari beberapa toko ya. Peserta didik dapat menyusun data tersebut dalam bentuk matriks serta menyebutkan ordo dan elemen pada matriks ya. Ini contoh ya. Ini hanya contoh yang sesuai saja. Misalnya di sini terdapat tabel yang merupakan hasil produksi dari sebuah usaha furnitur ya. Di sini ada hasil produksinya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kemudian minggu keempat. Adapun jenis produksinya itu lemari, tempat tidur sama meja hias. Nah, pertanyaannya di sini, buatlah matriks A dari data di atas, kemudian sebutkan ordonya, kemudian elemen baris kedua, kolom ketiga dari matriks A. Oke, dari sini kita akan belajar pertama adalah membuat matriksnya. Ya, yaitu di sini adalah matriks A. Maka di sini adalah matriks A sama dengan, nah, matriks itu bisa dalam kurung siku ataupun kurung biasa. Misalnya kita kurung siku. Nah, tinggal coba tuliskan saja ini. Pertama yang lemari ya. Kita yang menjadi dua baris berarti 13 ya. Terus 15, 14, 16. Itu baris pertama. Terus baris keduanya yang tempat tidur. Ini berarti 15, 17, kemudian 13, 18 ya. Kemudian baris yang ketiga yang meja hias di sini tinggal tulis 11, 12, kemudian 15 dan 14. Nah, maka ini sudah menjadi matriks A. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini tentukan ordonya. Nah, berarti di sini tinggal ordo matriks A adalah tinggal dilihat terdiri dari berapa baris di sini. Ya, 1, 2, 3. Berarti 3 kali banyaknya kolom 1, 2, 3, 4. Maka ordonya adalah 3 kali 4. Kemudian di sini harus menyebutkan elemen baris kedua. Itu baris kedua ya. Yang ini 1, 2, yang ini. Kemudian pada kolom ketiga 1, 2, 3. Maka ini ya. Nah, di sini tinggal disebutkan elemen ya, elemen baris kedua 2 kolom ketiga adalah tinggal sebutkan 13. Maka ini sudah selesai untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya adalah kisi-kisi yang kedua. Materinya adalah jenis dan ordo matriks. Disajikan sebuah matriks, peserta didik dapat menyebutkan jenis dan ordo matriks tersebut. Nah, contohnya ini ya kawan. Nah, sebutkan jenis dan ordo matriks A 3289. Maka kita bisa menyebutkan di sini. Ya, yang pertama berarti matriks A adalah jenis matriks ya. Ini apa? Karena dia terdiri satu baris berarti maka adalah jenis matriksnya adalah matriks baris. Oke.
Kemudian ditanyakan ordenya, ya. Lihat di sini terdiri dari satu baris, ya. Satu baris kolomnya ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4. Jadi di sini ordo matriks A adalah berarti 1 kali 4, ya, karena terdiri dari satu baris dan 4 kolom. Nah, itu adalah untuk menjawab yang nomor 2. Selanjutnya adalah kisi-kisi yang ketiga nih. Materinya adalah operasi matriks. Di sini indikator soalnya disajikan dua buah matriks berordo 3 kali 3. Peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan pada matriks. Ya, di sini diketahui matriks A itu ini elemennya 1, negatif 2, negatif 7, 3, 6, 1, 5, negatif 3, 0. Kemudian matriks B negatif 5, negatif 4, 0, 1, negatif 7, 6, 2, 3, 8. Maka tentukan dari nilai A tambah B. Maka matriks A ditambah matriks B. Nah, sobat, tuliskan kembali matriksnya. Ya, berarti ini di negatif 1, 2, negatif 7, kemudian 3, 6, 1, 5, negatif 3, 0. Ya, tambah matriks B-nya. Jadi di sini negatif 5, negatif 4, 0, 1, negatif 7, 6, kemudian 2, 3, 8. Nah, kalau menjumlahkan berarti yang seletak ya elemennya. Berarti di sini negatif 1 dia akan ditambah dengan negatif 5, kemudian 2 dia akan ditambah dengan negatif 4, ya. Kemudian yang negatif 7 akan ditambah dengan 0. Itu yang baris pertama. Sekarang baris yang kedua, berarti 3 dia akan ditambah dengan 1, 6 ditambah dengan negatif 7, kemudian 1 ditambah dengan 6, kemudian baris yang ketiga 5 ditambah 2, negatif 3 ditambah 3, kemudian 0 ditambah 8. Baru ada tutup. Maka di sini matriks A ditambah matriks B. Nah, lagi tinggal negatif 1 ditambah negatif 5 berarti menjadi negatif 6. 2 ditambah negatif 4 berarti jadi negatif 2. Negatif 7 tambah 0 berarti negatif 7. Oke, sekarang baris yang kedua. 3 tambah 1, 4. 6 tambah negatif 7 berarti negatif 1. 1 ditambah 6 berarti 7. Kemudian baris ketiga 5 ditambah 2, 7. Negatif 3 ditambah 3 berarti 0. Ya, 0 tambah 8 berarti 8. Maka ini adalah hasil dari A ditambah B, yaitu negatif 6, negatif 2, 3, 7, 4, negatif 1, 7, 7, 0, 8. Nah, itu adalah penjumlahan dari dua buah matriks berordo 3 kali 3. Selanjutnya kita bahas sisi-sisi yang keempat nih, masih operasi matriks. Nah, di sini disajikan dua buah matriks dengan ordonya adalah 3 kali 2. Peserta didik dapat menyelesaikan operasi pengurangan pada matriks. Nah, tadi kalau yang ketiga itu ada penjumlahan, yang keempat ini adalah pengurangannya. Di sini contoh soalnya diketahui matriks D. Elemennya 2, 4, 8, negatif 5, negatif 6, 3, dan matriks E negatif 3, 6, 1, 0, 6, negatif 9. Maka tentukan nilai dari E dikurang D. Oke, maka kita tulis nih matriks E dikurang D. Ya, kita tuliskan matriks E itu negatif 3, 6, 1, 0, 6, negatif 9. Ya, dikurang matriks D itu 2, 4, 8, negatif 5, negatif 6, 3.
ya. Berarti sama dengan, berarti yang dikurangkan itu adalah yang seletaknya, elemennya. Berarti negatif 3 itu akan dikurangkan 2, kemudian 6 dikurang 4, kemudian 1 dikurang 8, terus 0 dikurang negatif 5, kemudian 6 dikurang negatif 6, negatif 9 dikurang 3. Ya. Maka di sini jadi matriks E dikurang D itu sama dengan, di sini negatif 3 dikurang 2, maka dia akan makin bertambah jadi negatif 5, kemudian 6 dikurang 4 yaitu 2, 1 dikurang 8 berarti menjadi negatif 7, 0 dikurang negatif 5. Negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti menjadi tambah, jadi 0 ditambah 5 berarti di sini 5, terus 6 dikurang negatif 6 berarti jadi tambah, 6 tambah 6 berarti dia jadi 12, terus negatif 9 kurang 3 berarti di sini negatif 12. Nah, ini adalah hasil pengurangan ya dari matriks E dikurang D, yaitu negatif 5, 2, negatif 7, 5, 12, negatif 12 ya. Oke, selanjutnya kita bahas kisi-kisi yang kelima. Materinya adalah operasi dan kesamaan matriks ya. Indikator soalnya di sini diberikan 3 buah matriks berordo 2 kali 2. Peserta didik dapat menentukan nilai dari X dan Y yang ditanyakan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jika matriks P 2, 1, X 3, matriks Q X 2, negatif 4, negatif Y, dan R 8, 0, 6, negatif 4, dengan 2P dikurang Q sama dengan R. Maka hitunglah nilai 2X dikurang Y. Maka kita tuliskan ini ya. Berarti 2P dikurang Q itu sama dengan R. Maka kita tuliskan matriks P-nya berarti 2, matriks P-nya adalah 2, 1, X 3 dikurang matriks Q-nya X 2, negatif 4, negatif Y sama dengan matriks R. Matriks R-nya adalah 8, 0, 6, negatif 4. Nah, kita selesaikan ini yang ruas sebelah sini. Berarti kalikan dulu ini. 2 kali 2 menjadi 4. 2 kali 1, 1. 2 kali X berarti menjadi 2X. 2 kali 3 menjadi 6. Dikurang, ya. Berarti di sini X 2, negatif 4, negatif Y. Berarti sama dengan, ini tuliskan lagi, 8, 0, 6, negatif 4. Tinggal kita kurangkan proses sama seperti yang keempat tadi ya, di sini. Maka di sini 4 dikurang X menjadi 4. Kurang X, 1 dikurang 2 itu negatif 1. Maaf ya, yang ini tadi salah. Harusnya 2 ya. Nah, karena 2 kali 1 adalah 2 ya. Berarti yang ini nilainya 0 ya. Maka di sini 0. Terus 2X dikurang 4. 2X kurang 4. 6 dikurang Y. Sama dengan 8, 0, 6, negatif 4. Nah, yang dicari adalah nilai X dan Y. Ya. Nah, di sini ada ini. Elemennya yang ini akan sama dengan ini. Ya. Berarti di sini 4 dikurang X sama dengan 8. Maka negatif X sama dengan 8 dikurang 4. Maka negatif X sama dengan 4. Ya. Maka X-nya adalah negatif 4. Maka kita sudah ketemu X-nya. Kemudian kita cari Y-nya. Y itu dari yang ini. Ya. 6Y
6 dikurang Y sama dengan 4. Berarti yang di sini 6 dikurangi sama dengan negatif 4. Maka negatif Y sama dengan negatif 4 kurang 6. Ya, ini pindah ke sini. Ya. Maka di sini jadi negatif Y sama dengan negatif 10. Maka Y-nya sama dengan 10. Ya. Sudah ketemu XY-nya, ini yang ditanyakan adalah, maka di sini ya, nilai dari 2X dikurangi sama dengan 2X-nya adalah negatif 4 dikurang Y-nya adalah 10. Berarti sama dengan 2 kali negatif 4 berarti negatif 8 dikurang 10. Hasilnya adalah negatif 18. Ya, di sini. Tinggal nanti sobat simpulkan saja ya, pakai jadi apa hasilnya adalah negatif 18 ya. Itu adalah penjelasan indikator yang kelima. Selanjutnya kita bahas yang keenam nih sobat ya. Materinya yaitu tentang operasi dan perampas matriks. Di sini indikator soalnya diberikan 3 buah matriks dengan ordonya adalah 2 kali 2. Peserta didik dapat menentukan nilai yang ditanyakan. Nah, di sini contoh soalnya, jika matriks P adalah 2x negatif 2, x 3y tambah 2, kemudian matriks Q-nya 9, 3x 8 negatif 4, kemudian matriks L-nya 5, 6, negatif 8, 7, memenuhi P ditambah Q sama dengan R transpos. Maka hitunglah nilai dari x ditambah 2y. Nah, pertama kita tuliskan dulu nih, ya. Matriks P ditambah matriks Q itu sama saja dengan matriks R transpos. Jadi kita tuliskan nih matriks P-nya. Jadi matriks P-nya di sini adalah 2x negatif 2, kemudian x 3y ditambah 2. Ini matriks P. Ditambah matriks Q. Matriks Q-nya adalah 9, 3x 8 negatif 4 sama dengan R transpos. Berarti yang ini kita terampaskan. Yang asalnya baris, dia akan menjadi kolom berarti. Kalau yang baris pertama yang adalah 5, 6. Maka dia akan menjadi kolom. Berarti di sini 5, 6. Terus baris yang kedua berarti negatif 8, 7 di sini. Ya. Nah, kita jumlahkan dulu nih antara matriksnya sama matriks Q. Maka di sini 2x itu akan ditambah dengan 9, kemudian negatif 2 itu ditambah dengan 3x. Dan di sini x ditambah 8, kemudian di sini 3y tambah 2 dikurang 4. Itu akan sama dengan 5 negatif 8, 6, 7. Nah, sudah seperti ini, kita bisa mencari nilai x sama y. Ya. Di sini nilai x bisa dicari dari yang elemen pertama, baris pertama, kolom pertama, ataupun elemen baris pertama, kolom kedua, ataupun elemen baris kedua, kolom pertama. Mana aja yang lebih mudah menurut sobat pribadi ya. Misalnya kita ambil yang ini. Yang elemen baris kedua kolom pertama. Maka di sini x ditambah 8 itu akan sama dengan berapa? Berarti yang ini. Ya, sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 6 dikurang 8. Maka x-nya kita peroleh negatif 2. Ya, kita peroleh x-nya negatif 2. Sudah menentukan x, berarti kita tinggal menentukan y. Y itu hanya dari ini, baris kedua, kolom kedua, ya. Maka ini berarti yang 2y ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 6. Berarti di sini 2y kurang
2 kurang 4 berarti negatif 2 sama dengan 6. Maka 2Y sama dengan 6. Yang 2 dia pindah sini. Berarti menjadi tambah 2. Berarti 2Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan 8 dibagi 2. Itu 4. Kita sudah peroleh nilai Y-nya. Sudah memperoleh nilai X dan Y, maka kita bisa menyelesaikan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah X ditambah 2Y. X-nya adalah negatif 2. Ditambah 2, Y-nya adalah 4. Maka sama dengan negatif 2 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 6. Tinggal disimpulkan sama sobat. Berarti jadi ya, nilai X ditambah 2Y adalah 6. Nah, itu adalah penjelasan dari indikator soal yang ke-6. Oke, selanjutnya kita bahas indikator yang ke-7, kisi-kisi yang ke-7 ya. Di sini materinya adalah operasi matriks. Adapun indikator soalnya diberikan 2 buah matriks berordo 2 kali 2. Peserta didik dapat menentukan jumlah dari perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini contohnya diketahui matriks A elemennya 8, negatif 8, 4, 6, 2. Kemudian matriks B elemennya 4, 10, 14, negatif 12. Tentukan nilai dari 2A ditambah 3B. Maka kita tuliskan saja di sini. 2A ditambah 3B. Berarti sama dengan 2. Kita kalikan matriks A. Berarti di sini negatif 8, 4, 6, 2 ditambah 3. Kalikan matriks B di sini. 4, 10, 14, negatif 12. Nah, di sini sama dengan, tinggal sobat kalikan saja 2 dengan setiap elemennya. 2 dikali negatif 8 berarti jadi negatif 16. 2 kali 4 berarti 8. 2 kali 6, 12. 2 kali 2 berarti 4. Ditambah ya, 3 dikali 4 berarti 12. 3 dikali 10 berarti 30. 3 dikali 14 berarti menjadi 42. 3 dikali negatif 12 berarti negatif 36. Sudah seperti ini, tinggal sobat jumlahkan saja. Ya, berarti negatif 16 ya ditambah dengan 12 berarti 8 ditambah dengan 30, kemudian yang 12 dia ditambah dengan 42 ya. Kemudian 4 ditambah dengan negatif 36 ya. Kan sama dengan di sini. Negatif 16 ditambah 12 berarti negatif 4, 8 tambah 30 berarti menjadi 38, 12 ditambah 42 berarti menjadi 54, 4 ditambah dengan negatif 36 berarti menjadi negatif 32. Maka ini adalah hasil akhir dari 2A ditambah 3B. Selanjutnya kita bahas kisi-kisi yang ke-8. Materinya masih sama yaitu tentang operasi matriks ya. Di sini indikator soalnya diberikan 2 buah matriks berordo 2 kali 2. Peserta didik dapat menentukan perkalian dari 2 buah matriks ya. Nah, berarti di sini contohnya ada matriks C ya 4, 6, 8, negatif 2, terus matriks B 2, 1, negatif 1, 3. Tentukan nilai dari C dikali D. Berarti matriks C dikali matriks D. Kita berarti tuliskan dulu matriks C-nya di sini 4, 6, 8, negatif 2 dikali dengan matriks B-nya berarti 2, 1, negatif 1, 3. Oke, yang pertama untuk matriks C, Pak, sobat perhatikan yang baris ya. Berarti sini baris pertama
Kemudian ini baris kedua, ya baris pertama, baris kedua. Kemudian untuk yang matriks D, sobat perhatikan adalah kolomnya, ya. Kolom pertama, kolom kedua. Nah, yang pertama adalah sobat kalikan kolom baris pertama dengan kolom pertama, ya. Maka di sini 4 dia akan dikalikan dengan 2, ya, di sini. Kemudian yang 6 ditambah 6 dikalikan dengan negatif 1, ya. Kemudian selanjutnya kolom pertama, baris pertama kalikan dengan kolom yang kedua. Kasih jarak di sini. Berarti yang 4 dia akan dikalikan dengan 1 ditambah 6 dikalikan dengan 3, ya. Kemudian sekarang baris yang kedua, sobat, ya. Ini baris yang kedua. Maka di sini 8 berarti dia akan dikalikan dengan kolom yang pertama, yaitu 2 tambah negatif 2 dia akan dikalikan dengan negatif 1. Kemudian baris kedua, kolom kedua. Ya, berarti di sini 8 dikali dengan 1 ditambah negatif 2 dikali dengan 3. Ya, udah. Nah, sekarang tinggal kalikan saja. 4 kali 2 itu 8 ditambah, ya, 6 kali negatif 1 berarti negatif 6. Terus 4 kali 1 itu 4 ditambah 6 kali 3 itu 18. Kemudian ke baris yang kedua. 8 kali 2 itu 16 ditambah negatif 2 kali negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti tinggal 2 kali 1 itu 2. Jadi ini 8 kali 1 8 ditambah negatif 2 kali 3 berarti negatif 6, ya. Ini sama dengan tinggal dijumlahkan. 8 tambah negatif 6 berarti 2. 4 tambah 18 yaitu 22. Kemudian 16 tambah 2 yaitu 18. 8 ditambah negatif 6 berarti 2. Maka ini adalah hasil perkalian matriks C dikali matriks D. Nah, selanjutnya kita akan bahas kisi-kisi yang ke-9 nih. Materinya adalah determinan matriks. Diberikan matriks berordo 3 kali 3, peserta didik dapat menentukan determinan matriks. Nah, contohnya di sini diketahui matriks R. Ya, ini ordonya 3 kali 3. Elemennya 2, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 2, 3. Tentukan nilai determinan dari matriks R. Oke, determinan itu dilambangkan dengan garis, ya. Jadi ini boleh ini ataupun determinan R. Ya, tinggal sobat pilih. Nah, berarti tinggal, nah ini garis, jadi garis lurus. Tuliskan elemennya lagi. Berarti 2, 1, 4, terus 4, 2, 1, 5, 2, 3. Nah, untuk mempermudahnya, ya, sobat bisa tambahkan yang kolom pertama dan kolom kedua di sini ditulis lagi. Berarti 2, 4, 5, kemudian 1, 2, 2. Ini untuk mempermudah, ya sobat. Nah, yang pertama harus sobat lakukan adalah kalikan, ya. Kalikan dulu semuanya. Nah, ini kalikan. Ini garis lurus, nanti kalikan, ya. Jadi di situ sobat tinggal dalam kurung 2 kali 2 kali 3, kemudian ditambah, ya. Ini selanjutnya, ya. Ditambah
dalam kurung lagi sobat ya, supaya mudah. 1 kali 1 dikali 5, kemudian tambah lagi ya, selanjutnya berarti yang ini nih ya, 4 dikali 4 dikali 2 ya, dikurang. Nah kalau tadi, nah dikurangnya yang kebalikannya sobat ya. Nah ini ya, nah dikurang ini yang pertama nih, berarti dalam kurung juga 5 kali 2 kali 4, kurang lagi ini, berarti di 92, 2 kali 1 kali 2 kurang lagi, berarti yang kedua ya, 3 kali 4 kali 1. Nah baru kalian selesaikan di sini, 2 kali 2 4 kali 3 berarti 12 ya. Terus ditambah 1 kali 1 1 kali 5 berarti 5. Tambah 4 kali 4 16 kali 2 berarti 32. Dikurang 5 kali 2 10 kali 4 4 10, dikurang lagi 2 kali 1 2 kali 2 4 ya, dikurang 3 kali 4 12 kali 1 12. Oke, 12. Nah ini ada yang sama nih, untuk mempermudah mau jumlahkan ya, 12 ini ada 12 negatif 12 karena berbeda, bisa coret ya sobat. Habis sisanya yang positif kita tambahkan, 5 tambah 32 adalah 37, dikurang kita negatif 40 negatif 4 berarti negatif 44, sama dengan 37 dikurang 44 adalah negatif 7. Maka hasil dari determinan matriks R adalah negatif 7. Oke, yang terakhir kita bahas kisi-kisi yang ke-10 ya. Di sini materinya adalah inverse matrix. Adapun indikator soalnya, diberikan sebuah matriks berordo 2 kali 2, peserta didik dapat menentukan inverse matriks tersebut. Nah, contohnya di sini ya sobat. Jika matriks P itu 4, 3, 1, 2, maka tentukan inverse matriks P. Nah, yang harus sobat ingat, rumus inverse itu P inverse ya, berarti pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per determinan dari P ya, dikali dengan adjoint matriks P ya. Nah, untuk rumus adjoint ya, di sini rumus adjointnya ya, jika ada matriks A, B, C, D, maka adjointnya adalah, nah yang A sama D ditukar, berarti di sini jadi D, A-nya di sini. Nah, yang C sama B ini dikalikan negatif. Yang asalnya positif jadi negatif, yang negatif menjadi positif. Berarti di sini jadi negatif B, di sini negatif C. Itu adalah adjoint. Nah, yang pertama untuk mempermudah kita cari dulu nih inverse matriks inverse determinan matriks P ya. Matriks P. Determinan di sini kita tuliskan lagi 4 3 1 2. Maka sama dengan kita kalikan ke sini, berarti ini positif ya. 4 dikali 2 ya. Kemudian yang ini adalah negatif, berarti dikurang 1 kali 3 ya. Berarti 4 kali 2 8, dikurang 1 kali 3 adalah 3. 8 kurang 3 adalah 5. Maka ini adalah hasilnya. Maka kita di sini bisa menentukan inverse matriks P berarti 1 per determinan P dikali adjoint dari matriks P.
ya. Berarti 1 per hasil determinannya adalah 5. Berarti 1 per 5. Ajuinnya berarti yang ini. Kita dari yang 4 dan 2 berarti dia bertukar. Berarti di sini 2, di sini 4. Kemudian yang 1 sama 3 kita kalikan negatif. Berarti di sini negatif 1, di sini negatif 3. Nah, ini tinggal dikalikan seperti perkalian skalar. Maka 1 per 5 kali 2 menjadi 2 per 5. 1 per 5 kali negatif 3 berarti negatif 3 per 5. Terus 1 per 5 dikali negatif 1 berarti negatif 1 per 5. Kemudian 1 per 5 dikali 4 menjadi 4 per 5. Nah, ini adalah hasil dari inverse matriks P. Nah, demikian penjelasan pembahasan kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester untuk kelas 11. Mudah-mudahan yang dijelaskan dapat kalian pahami dengan baik dan nanti pas saat mengerjakan PNAS dapat lancar ya sobat. Terima kasih. Salam matematika.